Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan guru kita, ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Syafiq Ibn Reza Basalamah MA, yang kami hormati para peserta daurah keluarga muslim Indonesia, yang kami hormati para panitia yang telah mengerahkan segala jeripaya sehingga kajian di malam hari yang berbahagia ini bisa terselenggara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, pertolongannya, sehingga kajian di malam hari yang suasana outdoor ini bisa berjalan dengan baik sampai selesainya acara ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana di malam hari ini tampaknya masing-masing keluarga telah berkumpul bersama-sama di dalam satu meja, ya, untuk bisa kita menikmati suasana malam yang sangat indah dan syahdu ini sembari mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Ibn Syafiq Reza Basalamah. Dan kita harapkan mungkin di antara anggota keluarga yang selama ini masih ada sesuatu yang sekiranya itu mengganjal di hati-hati kita, semoga dengan malam hari ini semua itu bisa terhapuskan, semua bisa hilang dengan kita berkumpul di tempat ini. Para peserta daurah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mendengarkan untayan-untayan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita berkenaan dengan tema daurah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami ingin menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Kaif halukum Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan jamaah semua sehat. Masya Allah. Insya Allah hari ini, Masya Allah, malam yang sangat indah Ustaz ya. Kita duduk di sini Ustaz. Ya, ini konsep yang sangat indah dari panitia, ya, menggunakan tempat outdoor ini untuk kajian, dan semoga ini bisa menambah semangat para peserta untuk Anak takut ngaji. malah nggak khusyuk. Malah nggak usah Ustaz ya. Menikmatin pemandangan alam. Jadi tidak ngerungok Ustaz. Jadi kalau enggak khusyuk Ustaz bisa mungkin ditanya nanti. Ada door prize-nya soalnya Ustaz. Jadi di tengah-tengah kajian Ustaz boleh nanya, nanti dikasih hadiah boleh. Umroh gratis. Umroh gratis Ustaz. Nah, insya Allah. Berangkatnya bayar sendiri Ustaz. Iya, umrohnya gratis ya mah. Tapi Ustaz, Masya Allah. Ya Ustaz, berkenaan dengan tema bekal perjalanan pulang. Ini satu tema yang sangat indah. Kalau kita ngomong-ngomong pulang ini Ustaz, jadi kan pulang itu identik dengan kampung halaman Ustaz ya. Ya, kita ini seorang mukmin, tentu kalau kita berbicara kampung halaman kita adalah kampung akhirat. Mungkin bisa dipaparkan kepada kita Ustaz, dijelaskan kepada kita bagaimana sikap kita, apa yang harus kita persiapkan sebagai bekal kita untuk menuju negeri akhirat kita. Tafadhol Ustaz, kami persilakan. Jazakallah khairan. Yang pertama, ana ucapkan jazakumullah khairan semuanya, khususnya kepada Al-Ustadz Al-Fadil
Ustaz Yusuf Abu Ubaidah, Ustaz Fadlan Fahamsyah, yang sejatinya apa yang disampaikan oleh beliau berdua insya Allah sudah cukup menjadi bekal kita pulang ke kampung kita. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Ya Allah, bagimu segala pujian, bagimu segala syukur, dan semua urusan kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia yang diutus untuk mengajak kita pulang kampung. Beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penutup para nabi. Nggak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Beliau ingin mengajak semuanya untuk balik ke kampung. Kita semua tahu bahwa manusia pertama diciptakan tidak diletakkan di bumi, tapi Allah Jalla Jalaluhu meletakkannya di surga. Tapi karena sebuah kesalahan akhirnya kita harus berada di tempat pengasingan. Tapi kita tetap dapat berusaha untuk pulang kampung bersama-sama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, Ustaz Gema, kalau tadi antum sampaikan gimana, apa sih bekal yang harus kita siapkan supaya kita pulang kampung? Ada sebuah kitab, Ustaz. Masya Allah. Judulnya, insyaallah jamaah pernah dengar nih kita. Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Zad al-Ma'ad. Bekal untuk ke tempat kembali. Ini kitab milik Ibnul Qayyim menjelaskan tentang petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau benar kita mau pulang, antum akan siap-siap. Besok out insyaallah. Ba'da dhuhr insyaallah. Ba'da dhuhr check out. Jam 12-an lah Ustaz. Subhanallah. Kita lihat dari pagi biasanya emak-emak udah siap-siap. Bapak-bapak juga ngomong, ayo kita mau pulang insyaallah. Habis zuhur kita berangkat. Tolong tasnya disiapin. Barang-barangnya dimasukin tas. Jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada yang ketinggalan. Khususnya kalau itu barang berharga. Kalau ketinggalan baju yang sudah rusak nggak apa-apa. Bahkan bukan ketinggalan, memang sengaja ditinggal. Tapi kalau ada yang meninggal handphone dia, yang meninggalkan dompet dia, yang meninggalkan istri dia. Bayangin ada yang ninggalin istrinya. Pulang sampai rumah, mana ibu? Wallahu a'lam, kemana ibu kita? Ibunya ditinggal. Allah yahfad min kulli syarr. Kayaknya nggak ada Ustaz ya. Belum Ustaz, besok Belum kita lihat ada. Ustaz ya. Ada satu orang jamaah. Ini orang belanja sama istrinya di Arab sana. Belanja di supermarket besar. Suaminya biasanya bawa, di Arab itu biasanya suami itu, ya ana masih ingat selama ana di Madinah itu, ana kalau masuk rumah itu jadi tukang angkut tuh. Angkut barang-barang, istri udah masuk kamar kita angkutin dari mobil. Keluar rumah zabbal. Dakhala hammalan wa kharaja zabbalan. Keluar bawa sampah gitu. Ini orang Masya Allah, dia bawa belanjaan masukkan mobil. Sampai rumah dia lihat istrinya enggak ada.
Ditelepon istrinya, kamu kemana? Kata dia. Balik istrinya yang marah, engkau kok ninggal aku? Kata dia. Kadangkala ada yang ninggal istrinya nggak dibawa ke surga Allah. Ada yang ninggal anaknya nggak dibawa ke surga karena memang bapaknya nggak masuk surga, bapaknya masuk neraka. Maka ahibati fillah, nih para keluarga harus berpikir bersama-sama. Besok mau pulang dibawa semua keluarganya, barang-barang berharga semua dibawa. Kalau bisa dicatat, kita bakal pulang ke akhirat pasti. Kapan? Wallahu a'lam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bekal ke tempat kembali itu, beliau jelaskan semua petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena yang bakal membukakan pintu surga siapa? Beliau alaihi salatu wassalam. Kadangkala ada kelompok-kelompok yang mengatakan, wes melo aku, insya Allah mlebu surga. Loh, awakmu sopo? Iya. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Ingat, semua orang pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, illa sahib hadzal qabr, kecuali yang di kuburan sini. Beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Dijelaskan tentang bagaimana si Nabi SAW beribadah kepada Allah. Bagaimana beliau bermuamalah. Dijelaskan tentang bagaimana beliau masuk toilet, bagaimana beliau keluar dari toilet, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau bangun tidur, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau selesai makan, bagaimana beliau membina rumah tangga, bagaimana beliau mengajari, ada semua. Maka perlu kita baca. Cuma kitab ini Ustaz 5 jilid. Terjemahannya pun sama Ustaz. Sama ya. Kalau kita mau baca malam ini kayaknya sampai subuh belum selesai. Insya Allah kuat sampai subuh ya. Kayaknya Ustadznya ngaji sendirian. Kopi siap di belakang Ustaz. Masya Allah. Kopi siap di belakang tapi air nggak ada di depan ana Ustaz. Masya Allah, nggak tahu ini Masya Allah. Gimana ini panitia nih Ustaz? Air nggak ada di depan ini Ustaz. Masya Allah. Baik, ini termasuk bekal yang harus dicatat oleh panitia sebenarnya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kalau benar kita mau pulang, bekal harus siap. Dan perjalanan kita ini berlika-liku. Kalau nggak ada pemandu nggak nyampe. Oleh karena itu perlu adanya pemandu yang memandu kita supaya kita nggak salah jalan. Kadangkala orang mengandalkan Google Map. Sering kesasar juga. Iya, anak tadi kesasar. Alhamdulillah. Pakai Google Map sampai ribut sama anak-anak. Bapak salah. Seharusnya ke kiri. Enggak. Mapnya bapak ke kanan. Ini ke kanan, betul kesasar. Kadangkala bapak tuh egois sama anak. Merasa dia lebih ngerti. Bisa jadi bapaknya salah, anaknya yang benar. Begitu pula dalam kehidupan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kita perlu pemandu yang mengantarkan kita, nunjukin kita ini loh jalannya. Karena perjalanannya panjang, pemandu saja tidak cukup. Terus perlu apa? Perlu kawan. Orang kalau nyetir sendirian, sudah dikasih map, udah dikasih tahu jalannya, tapi nyetir sendirian, kadangkala ngantuk. Dan bisa jadi dia nggak pernah sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau ada kawan, ada yang mengingatkan. Itulah pentingnya tidak salah memilih istri, memilih suami. Kalau yang salah memilih suami, ya rasakan. Bukan rasakan, ya apa ya? Apa bahasanya itu Ustaz ya? Nah, ya bukan disyukuri Ustaz ya. Kalau yang salah memilih suami,
Istighfar. Karena ada yang datang kepada ana, dia salah memilih suami 3 kali. Sampai 3 kali loh Ustaz. Nah, sampai 3 kali. Subhanallah. Salah lagi. Sing salah iki sopo? Ada yang salah memilih istri. Maka jangan salah. Jadikan pasangan hidup kita, kawan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai istri kita malah nuntut kita di hadapan Allah. Dan jangan sampai suaminya nuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amr ibn Qais al-Mullai berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Beliau menyebutkan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'indallah yaumal qiyamah. Ada wanita yang akan menggugat suaminya di hadapan Allah, bukan di pengadilan dunia, bukan. Bukan di pengadilan agama wala pengadilan negeri, la, tapi di pengadilan akhirat. Apa yang dia gugat dari suaminya? Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zauji. Ini suamiku. La yu'allimun wa la yu'addibun. Dia enggak pernah ngajarin aku, enggak pernah mendidik aku, wa innama ya'tini bi khubzis suq. Kerja dia cuma bawa roti dari pasar. Dia hanya menjadi mesin mencari uang, golek duit dong. Seakan-akan sudah suami yang baik. Saya penuhi kebutuhannya. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Apa? Perjalanan menuju akhirat ini perlu dikasih tahu tuh istrinya. Kita nggak akan sampai ke akhirat kecuali melewatin dunia ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus punya rute menuju tempat pulang. Sudah ada kawannya, alhamdulillah. Sudah ada pemandunya, tapi rutenya dipegang. Sehingga kalau ada apa-apa bisa ngelihat kayaknya kita keluar jalur nih. Oh iya kayaknya bang, yuk kita balik lagi. Ada yang sengaja keluar jalur, tahu dia petanya. Anaki saiki salah lu jalani. Tapi ndak popo, engkau balik menendek gono. Ternyata ndak sampai balik mati. Ustaz. Makanya ada orang-orang yang mati tidak di jalan menuju ke surga. Di jalan menuju neraka. Dia tahu hal itu. Maka di dalam Al-Quranul Karim kita akan mendapati banyak ayat yang menjelaskan tentang tercelanya dunia. Agar kita tidak tertipu dengan dunia. Malam ini kita melihat sesuatu yang indah. Anak sekarang duduk di kursi dari kayu, depan kita kayu. Ada lampunya yang indah, Masya Allah. Ini tipuan semuanya jemaah. Kita dibohongin. Maka Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Kalian jangan tertipu loh dengan kehidupan dunia ini. Kenapa? Ini bakal ditinggalin semuanya. Ada satu permisalan tentang dunia yang kalau ana baca itu jamaah kena di hati ana. Nabi itu pernah bertanya kepada sahabatnya namanya Dhahak al-Mujasyi. Nabi mengatakan, "Ya Dhahak, ma ta'amuka?" Dhahak, apa makanan? Apa makanan? Qal al-lahm wal laban. Makananku lahm, daging. Dan susu. Minum. Terus Nabi bertanya, "Thumma ila madza yasir?" Kemudian tuh daging yang kau panggang, yang enak sekali, susu yang kau minum, terus jadi apa? Jadi apa jamaah? Jadi sesuatu yang kita ngelihat nggak mau. Ngelihat kita nggak mau. Tapi tatkala dia itu masih menjadi makan yang enak, kita tertarik, kita lupa kalau ini ternyata jadi seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Innallaha
ja'ala mat'am ibni Adam. Allah menjadikan makanan manusia itu misalan di dunia, permisalan untuk dunia. Seperti itu dunia. Maka jangan tertipu. Tadi kita kasih contoh, jangan ada yang ketinggalan. Bawa semuanya. Kemana? Ke tempat pulang kita. Seorang ketika tahu dideportasi dan dikatakan kepada dia, antum harus meninggalkan tempat ini selama-lamanya, selama-lamanya. Kalau gitu semua anak akan bawa pulang. Betul, semuanya bawa pulang. Jangan ada yang ditinggal. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yatba'ul mayyit thalath. Mayyit kalau mati ada 3 yang ikut dia. 3 yang ikut dia. Sekarang Masya Allah, semuanya ikut kita. Anak datang bersama 6 anak anak. Bersama istri anak, bersama mobil anak. Datang ke tempat ini. Suatu saat ketika anak mati, anak-anak anak akan datang juga biasanya. Ikut mengantarkan ke kuburan. Tapi setelah dia letakkan bapaknya, ana yakin tidak ada satupun anak-anak yang akan ikut ana di dalam sana. Tidak ada. Walaupun bapaknya baik, walaupun ibunya solehah, ketika sudah mati, maka selesai. Dia akan ditimbun dengan tanah, diinjak-injak, ditinggal jamaah. Itu yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fatimah nggak ikut. Fatimah sempat bertanya kepada Anas bin Malik, gimana kalian ketika menimbun tanah itu ke kuburan Nabi SAW? Gimana perasaan kalian waktu itu? Kata dia, nggak tahu sudah. Memang harus seperti itu yang dilakukan. Dan itu akan terjadi sama kita. Mungkin anak-anak kita nangis. Pirang dino. Kurang tahu Ustaz. Ya, 2 hari mungkin. 3 hari, 4 hari. Dapat 2 minggu. Ya apa? Ya apa? Apa nih sing ya apa? Warisan nih kiri bagi. Warisan nih selesai sudah. Nggak ada yang antum bawa. Makanya Allah sebutkan bagaimana nih orang ketika datang kematian itu. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Allah perintahkan kepada kita untuk berinfak, untuk sedekah, untuk berbagi. Sampai kapan? Ya terus kau berbagi. Jangan sampai ajal datang engkau baru kepingin berbagi. Kau mengatakan ya Allah mundurkan sedikit umurku, aku kepingin sedekah, aku ingin jadi orang soleh. Nggak ada lagi sudah. Ketinggalan harta dia. Dia masuk kuburan punya sedekah dalam hidupnya cuma 100 juta. Banyak sedikit jam, 100 juta. Kalau uangnya banyak sedikit? Sedikit, ya. Kalau uangnya 1 triliun, sedikit. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Langsung datang Ustaz. Langsung datang. Kok benderanya telat juga? Masya Allah. Bekalnya datang dulu berarti Ustaz. Antum bisa dituntut gendera ini telat lagi. Baik. Itu yang terjadi. Tatkala antum meninggalkan banyak harta yang dibawa mati cuma sedikit, rugi antum. Manusia itu suka mengatakan mali ini loh punyaku. Ini rumah punyaku. Yang itu punyaku, itu tanah aku bebaskan sudah. Itu mobil milikku. Tunggu dulu kata Nabi SAW. Walaysa laka min malin. Kau tahu hartamu yang mana? Bukan yang sertifikat ada bersamamu, bukan. Yang milikmu itu ma'akalta, yang kau makan, lalu jadi apa engkau tahu. Wa ma labista fa'ablait, yang kau pakai kemudian jadi usang. Wa ma tasaddaqta bihi fa'abqait, yang engkau sedekahkan dan itu yang kau simpan
Itu yang dibawa mati. Maka kalau bicara bagaimana kita kembali, siapkan antum apa yang mau dibawa. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan sebuah wasiat yang indah sekali kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Dipegang tuh pundaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, seperti perantau. Yang dia selalu rindu mau balik. Aku bakal balik, tidak lama-lama. Pernah ngelihat perantau Indonesia ada di Malaysia. Apa yang dia lakukan? Yang pinter di sana hidup melarat ya. Anak ketemu orang-orang yang melarat, yang di Saudi. Tapi ternyata di Indonesia dia itu kaya raya. Anak tanya, antum gimana? Iya Ustaz, anak kan di sini nggak mau lama-lama. Anak sebentar Ustaz. Anak cuma mau punya modal pulang anak ke Indonesia. Seperti itu engkau jadi. Nggak lama-lama kita di dunia. Au abiru sabil. Tetapi yang lebih bagus lagi engkau menjadi orang yang sedang transit. Tahu orang transit ya mah? Orang transit itu di airport duduk tidur, tidak mikir kasur. Kadang-kala kalau kita transit di Dubai ya, Allah lihat mobil-mobil mewah ini semua. Bapak tidak beli? Oh enggak, saya bentar lagi mau naik pesawat kok. Gaya apa tuh? Ya, seperti itulah seharusnya kita hidupnya. Silahkan nikmatin dunia sekedarnya, tapi bawa bekal sebanyak-banyaknya di akhirat. Dan ingat, orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Maka kita perlu terus istiqomah beramal soleh, karena nggak ada yang tahu kapan mati. Selesai Ramadan kemarin, alhamdulillah, kemarin kita sholat malam sebulan penuh sholat tarawih. Malam Idul Fitri tidak sembahyang. Dia sik traweh, ndak ono traweh. Lho kok ndak ono traweh? Nabi SAW itu di Ramadan, di luar Ramadan salat terus 11 rakaat. Kita kadang-kala memahami salat malam itu cuma Tarawih. Ramadan traweh tok. Malam Idul Fitri sudah ono wis traweh. Loh iya, sholat tarawih yang berjamaah di masjid mungkin sudah tidak. Tapi sholat malam terus dilakukan. Sampai kapan? Sampai mati. Dan ketika orang meninggal dunia, dia akan dibawa ke kuburan. Dia akan berada dalam kehidupan yang berbeda. Enggak langsung sampai ke akhirat. Kuburan itu awwalu manzilin min manazil akhirah. Awal tempat persinggahan itu kuburan. Dan Nabi nyuruh kita sering-sering mengingat kematian. Hadhimul ladzat. Pemutus segala kelezatan. Tadi anak punya anak tanya ketika masuk kamar, bah, kira-kira bah, kalau kita ditaruh di kamar ini sendirian, ya apa? Ya mati nanti. Nggak ada siapa. Walaupun kamarnya bagus, walaupun besar, tapi sendirian. Na'udzubillah. Oleh karena itu orang yang mati kalau dia soleh, Allah kirimkan sohib buat dia. Ada orang yang mendampingi dia. Bukan anaknya, bukan suaminya, bukan istrinya. Tapi amal soleh dia. Itu yang akan mendampingi dia di kubur. Sampai cerita Nabi SAW. Ketika orang ini sudah dikuburkan, sudah lewat pertanyaan. Yang ditanyakan oleh Munkar dan Nakir. Setelah itu datang seorang dengan wajah yang indah. Dengan pakaian yang indah. Dengan aroma yang indah. Orang ini mengatakan, man anta? Kamu siapa ya? Aku kok gak kenal. Tapi kelihat wajahmu kayaknya engkau orang baik. Ngelihat aromamu kayaknya engkau orang yang membawa kebaikan, kata dia. Apa jawab orang ini? Ana amaluka soleh. Aku amal solehmu.
Lalu dibukakan jendela jemaah. Pintu menuju ke surga. Bukan ke surga dulu, ke neraka. Ditunjukkan kepada orang ini loh, lihat neraka. Ini tempatmu kalau engkau tidak beriman. Lalu setelah itu ditunjukkan surga, Allah gantikan tempat ini untukmu karena amal solehmu. Apa jawab orang ini? Allahumma da'uni. Dia Allahumma aqimis sa'ah. Dalam riwayat ini kata da'uni ukhbir ahli. Biarkan aku akan kasih kabar gembira kepada keluargaku. Biar mereka enggak usah nangis lagi. Aku senang di sini. Dia ingin kiamat ditegakkan. Lalu dikatakan kepada orang ini, uskun, sudah kau tenang aja di sini. Nunggu kiamat berapa tahun, Ustaz? Bayangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berapa tahun nunggu kiamat? Ya, berapa tahun Nabi SAW di kuburannya jemaah? Nah, silakan dijawab. Ada hadiahnya. Panitia, siapkan mic-nya. Berapa tahun Nabi menunggu kiamat? Berarti hitungannya dari meninggal beliau. Nah, sahih. Dari meninggal. Sudah berapa tahun Nabi SAW meninggal? Ya jamaah. Itu di belakang. Ya, aturannya tetap sama. Nama dan asal dari mana Ustaz? Ya. Dari tadi kayak gitu aturannya. Kayak gitu. Dan datang dengan siapa? Datang sama siapa? Iya. Kalau salah sebut enggak jadi. Iya bahaya Ustaz. Nah, tafadhol. Tafadhol, silakan. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muklis Wahrudin dari Pare. Loh, Pare lagi. Hari ini Pare itu boyong Ustaz. Pare itu bukan yang pahit itu, Ustaz. Bukan Ustaz. Iya. Loh iya, Ustaz. Pare yang pahit itu. Iya, Iya. Mas. Kalau buah, nggih. Iya. Buah Pare kalau itu Ustaz. Nah. Ini kota Pare berarti. Masya Allah. Masya Allah. Ya, silakan jawabannya. Jawabannya insya Allah 1439 tahun. 1439 tahun. Iya, benar Ustaz. Benar, dapat tadi. Tapi ya, salah. Salah. Enggak jadi. Centeni. Berapa? 1439 tahun. Ngitungnya apa ya? Dari Rasulullah hijrah hingga beliau wafat 13 tahun. Terus sampai tahun ini 1442. Meninggalnya Nabi tahun piro? Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari meninggalnya sampai sekarang. Kayaknya butuh kalkulator, Ustaz. Loh, enggak, yuk. Dari meninggalnya. Tahun berapa meninggal Nabi Muhammad SAW? Sebentar. 13 Hijriah. 13 Hijriah. Ya, salah ini Ustaz. Salah lagi. Lagi sekali berarti, Ustaz. salah. Sekali lagi Ustaz berarti. Nah, ya terakhir. Yuk. Terakhir. Makanya jangan terlalu percaya sama sohibnya. Kadang-kala mereka juga sama-sama nggak tahu. Nah, silakan usaha lagi. Nyerah? Atau kasihkan mic kepada sohibnya, nggak apa biar sohibnya yang jawab. Tapi gak apa-apa dikasih hadiah usaha tadi Ustaz. Tetap dikasih. Iya, kasih hadiah. Nah, siapa yang jawab? Yang lain? Ya, silahkan. Yang ini tadi Ustaz, pertama tadi. Loh, Enggak, itu mic-nya. oh ke sana mic-nya. Oh, ini tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Vinito dari Bogor, Dari bareng Bogor. sekeluarga. Barakallahu fiik. Ya, Ana coba jawab. Jadi Rasulullah Allahumma meninggal salli wa wafat awal 11 Hijriah.
Jadi saat ini 1442 Hijriah, jadi sudah 1431 Hijriah. 31. 1 Hijriah. Nah, bagaimana? Benar apa salah? Tadi yang 1439, benar apa salah jawabannya? Benar. Benar sudah. Benar, sah. Ustaz. Alhamdulillah. Wis benar. Masya Allah benar. Nah, dikasih hadiah. 1431 Hijriah. Kasih hadiahnya Ya, 2. bukan Hijriah, tahun ya. Ya Hijriah sudah lewat, Ustaz. Nah, Ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. taib jamaah rahimakumullah, bisa dibayangin ya, Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa beliau benar-benar mempersiapkan diri untuk kembali. Beliau tidur di atas tikar yang membekas di perutnya. Kita sekarang tidur Masya Allah, kasurnya enak, empuk, komplain. Kadangkala kita seperti itu, masih mengeluh. Rasulullah SAW tidur membekas di perutnya. Umar bin Khattab melihat, menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra. Ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi, Kisra raja-raja Persia hidup bergelimang harta dalam kemewahan mereka. Engkau hidup seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia ini seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, lalu istirahat sejenak di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanan yang panjang. Dan itu benar. Rasulullah SAW hidup 63 tahun di rumah yang luasnya hanya 5 kali 5. Alaihi salatu wassalam. Dengan pakaian yang seperti itu, dengan makanan yang lebih sering gak makan daripada makan. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, lalu berlalu rembulan, datang rembulan yang ketiga, di rumah Nabi alaihi salatu wasallam kompornya nggak hidup. Maka nih, buat para istri, hendaklah kalau suaminya susah dihibur. Ndak popo mas susah saiki, sempenting ndak susah di akhirat. Sempenting ndak susah di kuburan. Kayaknya susah, Ustaz. Kalau suami ngasih uang bulanan kurang, waduh, susah, Ustaz. Tapi enggak buat yang di sini, Ustaz. Kalau lihat wajahnya nerimo kabeh, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita penghuni surga semua ya. Amin, Masya Allah. Amin. Tapi bagaimana Fatimah? Baik, pertanyaan yang kedua, berapa tahun Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di kuburannya? Fatimah. Berapa tahun Fatimah di dalam kuburan beliau? Sudah berapa tahun? Yang jelas lebih sedikit daripada Nabi, Ustaz ya. Nah, Ya, ada kisi-kisinya. Nah, silakan. Mic-nya, di sini yang mau jawab. Mana mic-nya? Ini nih, yang mau jawab. Mic-nya. Ini, yang ini. Ya. Assalamualaikum, nama anak Roso dari dari mana dulu? dari Tangerang. Dari Tangerang. Datang ke sini sama siapa? Sendirian. Oh, sendirian antum. Nggak apa-apa di jalanan, aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, silahkan jawab. Bismillah, jawabannya 3 tahun Ustaz. Berapa? 3 tahun. Fatimah 3 tahun. Kapan meninggalnya Fatimah? Setelah meninggalnya Rasulullah. Iya, setelah meninggalnya Nabi SAW. Berarti hitungan 14 Hijriah. hitungannya, oh jadi 3 tahun itu setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kayaknya kebanyakan. Nah, kebanyakan jamaah 3 tahun. Tapi udah apa? Dikasih hadiah, Ustaz ya? Kasih, pokoknya Kasih. yang usaha kasih hadiah. Kasih hadiah. Nah, tuh ada emak-emak yang mau jawab Ya. di belakang.
Siapa? Siapa? Kasih mic-nya. Panitia. Yang Ya, mana? yang itu. Ah, yang ini. Nah, Merah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimah meninggal di tahun yang sama seperti ayahandanya. 11 Hijri. Ya, Berapa bulan setelah Nabi meninggal? Jawabannya udah benar. Sahih. Kira-kira 6 bulan setelah meninggalnya Rasul SAW. Berarti berapa tahun, Ustaz? Di tahun 11 sama kan? SAW. Kalau hitungan tahunan. 1431. Oh, berarti 1431. Nah. Ya. Iya. Masya Allah. Lofik. Kasih hadiah. Baik, kita lihat bagaimana Fatimah hidupnya di muka bumi ini. Tangannya kasar. Nggak kayak perempuan-perempuan sekarang. Kasar dikit perawatan. Insya Allah. Sampai ibu Junin teh. Perawatan meneng, krim meneng. Subhanallah. Tapi kan untuk suami ya nggak apa-apa. Yang penting anaknya diurusi benar. Bagaimana Fatimah? Enak suaranya jawab. Ya. Bagaimana Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah minta pembantu sama Nabi SAW, nggak dikasih pembantu. Nggak dikasih pembantu. Kalau sekarang ada istri minta pembantu sama suaminya, nggak dikasih pembantu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh istri? Ngambul. Ya, pulang sudah. Berangkat ke tempat orang tua. Tapi Fatimah nggak dikasih pembantu sama ayahnya. Ali nggak mampu. Tapi Fatimah ini termasuk wanita termulia di surga Allah Azza wa Jalla. Dia hidup di dunia nggak lama aja. Lebih lama hidup dia di alam kubur. Bagaimana kelak di akhirat nanti? Setelah di alam kubur manusia akan dibangkitkan. Dan semua dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Yang mati dalam kondisi sujud dibangkitkan dalam kondisi sujud. Yang mati dalam kondisi berihram akan dibangkitkan bertalbiyah. Mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Bagaimana sekarang kita mati husnul khotimah supaya dibangkitkan dalam kondisi yang baik. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Tidak beralaskan kaki. Digiring menuju ke padang mahsyar. Matahari mendekat sejarak 1 mil. Manusia tenggelam dalam keringat mereka. Sesuai dengan amalannya masing-masing. Jadi kehidupan akhirat itu semuanya biqadri amali. Kehidupan dunia tidak. Oleh karena itu kita melihat orang yang rajin ibadah miskin kadangkala. Sebaliknya kita melihat orang kafir kaya raya. Karena memang dunia ini bukan ukuran cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Nanti di sana Allah akan berikan sesuai dengan amalannya. Kata Nabi SAW, ada orang yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya. Ada yang sampai hiqwai. Ada yang sampai ke mulutnya. Kok bisa beda-beda Ustaz? Sesuai dengan amalannya. Apakah suami istri sama? Ya enggak. Ada istri yang taat. Seperti istrinya Fir'aun. Ada istri yang durhaka. Seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Maka enggak sama. Oleh karena itu jangan bersandar kepada amalan pasangan hidupnya. Alhamdulillah aku duwe bojo sat solehah Ustaz. Alhamdulillah. Jarno bojoku sing amal, aku sing kerja. Semua sesuai dengan amalan. Maka tolong dijaga. Dan pada hari itu ada orang yang dapat naungan. Jadi kalau bicara di dunia itu ada istilah sedia payung sebelum hujan kan Ustaz. Nah, Nabi SAW ngasih tahu kita akan ada nanti yang dapat naungan.
Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Semua orang akan berada di bawah naungan sodakohnya. Ingat, sodakoh yang diterima yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan yang banyak. Jangan pernah berpikir, ana udah banyak sodakoh ana. Apakah antum ikhlas? Dan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Paling tidak antum jadi salah satunya. Fadhal jamaah. Sebutkan salah satu atau Oh, semua? Ustaz? 7. Oh, 7. Ini dari tadi mic-nya diganti lagi sama panitia, Masya Allah. Berarti bekalnya cukup. Gak cukup panitianya. Nah, tafadhal jamaah. Tafadhal, siapa yang jawab? Arabnya dibaca juga, Ustaz? Ya, enggak. Oh, enggak. Yang penting artinya. Oh, seperti ngerti. Tapi nggak boleh nyontek jamaah. Tafadhal. Nah, jamaah, siapa yang menjawab? Insyaallah dapat hadiah. Ini pertanyaan berulang kali ditanyakan, tapi kadang-kadang kita lali. 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah Azza wa Jalla yauma la dhilla illa dhilluh. Hadis yang masyhur insyaallah Ustaz ya. Nah, cuma Ustaz, kayaknya ditutup kajiannya Ustaz. Kalau udah langsung jawab ini. Ya, Ngantuk apa mereka ini? Naam, tafadhal. Nah, di belakang itu ya. Ada. Itu yang berdiri bukan? Oh, panitia. Kirain. Kayaknya sudah ngantuk Ustaz. Ah, ada sini Ustaz yang berusaha. Sebelah kiri. Oh ini Bapak ini dulu kayaknya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngelihat Satu- ke ustadznya. Ya, Jangan lihat ke bawah, ngelihat ke ustadznya. satu orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin sodakoh. 2. Ya. Nama saya Pri Handoyo Kuswanto Oh Pak dari Pri. Surabaya. Oh Masya Allah. Ya. Terus yang kedua pemimpin yang adil. Itu yang pertama Pak Pri. Oh gitu. Iya, pemimpin yang adil pertama. Baik, yang kedua. Yang kedua orang yang banyak bersedekah. Orang yang banyak sodakoh. Yang ketiga apa? Tapi 2 nggak apa-apa Pak Pri. Nggak apa-apa. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Kasih hadiah Pak Pri. Lanjut yang sebelah situ. Ya. Pak Pri kasih hadiah. Lanjut. Lanjut, tadi angkat tangan sebelah kiri. Sisa 5 berarti Ustaz. Sisa 5. Ya. Siapa? Sebelah 6. Sebelah sini tadi. Sayap kanan kayaknya. Silakan. Sisa 5. Tadi sudah disebutkan 2. Tadi yang sodako Anda luruskan, orang yang sodako Pak Pri dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Ya. Jadi dia bukan rajin sodako saja, tapi sodakonya sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aryadi dari Sidoarjo. Masya Allah. Yang pertama tadi pemimpin yang adil. Ya. Yang kedua bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Terus yang ketiga hati terpaut dengan masjid. Yang keempat mencintai karena Allah. Nah. Yang ke berapa? Yang kelima. Oh, kelima. Tadi yang keenam, Ustaz. Wah, hilang ya. Masya Allah, hilang Ustaz. Kayaknya sinyalnya susah, Ustaz. Ya, koneksinya putus. Taib. Kasih hadiah Kasih juga hadiah. ada Bapak jamaah. Biar cepat entek hadiah ini jamaah. Berarti sisa 3, Ustaz. Sisa 3. Nah, siapa yang jawab? Nah. Silakan. Mic-nya ke sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Dwi dari Bogor. Masya Allah. Insya Allah pengen coba jawab. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang berada di jalan Allah. Yang ketiga adalah laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah. Kemudian yang bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Nah. Kelima bersedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi. Kemudian lupa. Yang keenam. Taruh deh. Kayaknya koneksinya juga putus. Iya, sinyalnya ini. Sinyalnya. Iya. Oh ya, saat sendirian menangis karena ingat siksa neraka. Iya, mengingat Allah. Dzakarallahu khalian fafadat aina. Baik. 6 itu. Satu lagi. Satu lagi tambah Ustaz, tidak apa-apa Ustaz. Ya, fadhal, hadiahnya dikasih. Satu lagi seorang yang diajak berzina. Oh iya. Nah, kemudian dia mengatakan, ya akhafullah, aku takut kepada Allah. Taib jamaah, paling tidak kita milih, kau nggak bisa jadi 7, jadi 1 dari yang 7. Ini bekal. Sehingga antum berpikir, insya Allah anak mana ya? Hati bergantung di pasar. Terus nangisnya karena sedih, bukan karena takut sama Allah. Jualannya belum laku, Ustaz. Kan tadi di pasar tadi, Ustaz. Sahih. Hubungan sesama manusia hanya kepentingan, nggak ada cinta karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian terus kalau bicara sodako selalu terang-terangan. Kenapa? Karena ATM dipegang bojone, Ustaz. Sodako ya sembunyi-sembunyi. Selalu sodako minta buat apa? Buat kotak amal di masjid. Jangan sampai kita nggak bisa jadi salah satu dari yang 7. Berusaha untuk menjadi yang 7. Setelah itu manusia akan berdigiring lagi untuk menerima rapot. Tapi sebelum itu ada persidangan. Kita akan disidang. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallah turjuman. Kita akan disidang sama Allah tanpa ada penerjemah. Nggak ada penerjemah. Ini orang ketika disidang, yang lihat di sebelah kanannya, nggak ada kecuali yang dia amalkan. Dia lihat ila asyam, nggak ada kecuali yang dia amalkan. Dan pada hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta nggak berguna, anak nggak berguna. Bahkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada bapak datang kepada anaknya, nak bapak ke ono 1 amalan. Kata anaknya, maaf ayah, aku sendiri nggak tahu selamat apa enggak. Ditinggal bapaknya, ibunya ditinggal. Karena semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu kita harus berpikir, apa yang kita bawa ke sana. Lalu setelah persidangan, ada yang membela kita. Siapa? Ya amal kita. Quranul Karim. Oh alhamdulillah Ustaz, ana suka baca Quran. Ana hatam berulang kali di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, ingat kata Nabi SAW, wal Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi pendukung, pembelamu pada hari kiamat, tapi bisa menjadi penggugatmu pada hari kiamat. Karena ada orang baca Quran, ngerti haram, pacet dilakoni. Maka Qurannya akan menggugat dia pada hari kiamat. Ada banyak dosa mungkin yang kita lakukan, tapi keluarga kita nggak tahu. Bahkan mungkin tidak ada satupun manusia yang tahu dengan dosa kita. Jemaah, usahakan kita punya sedekah seperti dosa yang kita lakukan.
Sebagaimana kita nggak ingin dosa kita diketahui orang, bagaimana kita punya sodakoh, nggak ada yang tahu. Bahkan kita hapus bekas dari sodakoh itu. Kalau transfer uang dihapus semuanya, nggak ada yang tahu. Nggak pakai konfirmasi wala syai' sudah. Dan nanti yang akan menjadi saksi, kulit kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi. Maka jangan sampai mereka menjadi saksi yang memberatkan kita. Setelah itu dibagikan kitab. Ada yang mendapatkan kitab dari arah kanannya, tentunya dengan tangan yang baik. Ada yang dapat kitab dengan tangan kirinya. Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipamerkan semua. Enggak ada yang tersembunyi. Semua akan ditunjukkan kelak pada hari kiamat itu. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Setelah kalian ngitung kalian timbang. Jadi kalau ngitung ini untuk mengetahui apa? Kuantitas. Berapa jumlahnya? Nimbang untuk mengetahui kualitas. Ada orang yang sholatnya banyak, terhitung dia sholat 1000 rakaat, ditimbang seperti kapas. Jangan sampai. Maka selain kita menghisab, kita juga menimbang. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Kalian hiasi diri kalian untuk pameran terbesar nanti jamaah. Karena pada hari kiamat akan dipamerkan. Ada orang yang ternyata fulan ini pura-pura baik. Kapan kelihatan? Nanti pada hari itu. Sampai jam berapa Ustaz? Katanya sampai jam 12 Ustaz. Masya Allah. Nah, kalau sampai jam 12 Ustaz tidak kuat jemaah. Ya. Kita akan dipamerkan. Ada orang-orang yang ternyata selama ini pura-pura baik. Ada wanita-wanita yang selama ini kelihatan baik, ternyata dia nggak baik. Kapan ketahuannya? Nanti pada hari kiamat. Hiasi diri kalian, pamerkan diri kalian. Untuk kapan? Untuk nanti, bukan untuk hari ini. Allah mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Dia akan teriak mengatakan, baca kitabku, baca rapotku. Dia ingin tunjukkan ke semua orang. Ha'umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Yakin. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang yang yakin akan siap-siap. Dia beramal malam hari, sholat malam, baca Quran, berzikir, zikir pagi, petang terus dia amalkan, kajian datang. Tidak dapat uang jemaah. Kita kerja dapat uang, tapi dia beramal ini dapat apa aku? Nanti pahalanya Ustaz. Bukan di sini pahalanya. Ada orang yang sholat di rumah. Ada orang sholat di rumah. Kenapa engkau kok selalu ke masjid? Oleh opo di masjid? Podo ae dia. Enggak sama. Saya ke masjid 1 langkah diangkat derajat. 1 langkah dihapuskan dosa. 1 langkah dikasih kebaikan. Awakmu yakin? Yakin. Maka inilah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kitab dengan tangan kanan. Dia akan dapat kehidupan yang diridhai. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada dia, silahkan kalian menikmati. Ndak ono di surga ngantri koyok ngene jamaah. Kita makan ngantri. Ndak ada. Di surga itu kepingin, subhanallah, burung bakar. Jadi ada burung terbang, lihat, ya Allah, enak ini dibakar. Tahu-tahu jatuh, wis dibakar. Masya Allah.
Kayak gitu di surga Allah Azza wa Jalla. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sampai dikatakan ada awan, Ibnu Katsir menyebutkan, Ustaz, penghuni surga itu lagi ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol, yang laki-laki, yang perempuan ngobrol sana. Lagi ngobrol, tahu-tahu ada awan yang datang. Awan itu tanya, "Madza tuhibbuna an numtirakum?" Kalian kepingin hujan apa, kata awan. Ada yang kepingin ini, kepingin itu. Sampai ada yang minta, "Ana kepingin hujan bidadari." Jatuh bidadari ya mah. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tapi harus kerja keras. Sekarang. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Yang dapat kitab dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, andai kata aku nggak tahu dengan isinya wis. Andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Nggak dikasih kitab, nggak tahu isinya, harapan dia mati selesai. Enggak. Akan ada hisab pada hari kiamat. Dia mengatakan hartaku nggak berguna, jabatanku nggak ada gunanya semua jamaah. Hancur semua dunia ini nanti. Maka persiapkan. Doa minta sama Allah. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Setelah hisab akan ada penimbangan. Dan ingat, yang paling berat di timbangan itu apa jamaah? La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Tolong dijaga kalimat ini. Burung beo bisa mengatakan la ilaha illallah kalau diajarin. Tapi dia nggak tahu sama artinya. Kita yang muslim ada tuntutan dari kalimat ini. Di mana kita nggak boleh melakukan kesyirikan, ya, nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang keluar dari tauhidnya, dijaga. Karena itu kalimat yang paling berat kelak pada hari kiamat. Setelah penimbangan, macam-macam. Dalam penimbangan tersebut ada orang yang mengira amalannya banyak, ditimbang seperti kapas. Ada orang yang sholatnya banyak tapi ternyata ditolak sholatnya karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah penimbangan, manusia baru digiring menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan sebelum menuju ke sirat ada pembagian cahaya. Karena akan ada kegelapan nanti. Dibagi cahaya biqadri amali, sesuai dengan amalannya. Ada yang cahaya di depan dia seperti gunungnya. Jadi dia lewat nggak perlu hati-hati lagi sudah. Kelihatan sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma di kanan dia. Sampai yang terakhir dapat cahaya itu di jempolnya. Dan cahaya ini kedap-kedip. Ketika hidup dia jalan. Mati dia berhenti. Nunggu dia jamaah. Nunggu cahaya itu. Karena dia takut jatuh ke neraka jahanam. Dan doa para nabi ketika orang-orang melewatin sirat. Mereka mengatakan Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Kondisi orang yang melewatin sirat ada 3. Ada yang selamat sampai ke surga. Ada yang selamat tapi terluka-luka. Bisa sampai ke selesainya sirat tapi terluka-luka. Dan ada yang terjatuh masuk ke dalam api neraka. Dan orang-orang ketika melewatin sirat gak langsung masuk surga. Mereka nunggu di jisr. Ada jembatan. Yang berada antara neraka sama ke pintu surga. Dan ana lupa ada satu hal yang perlu diingat. Di padang mahsyar sana, ingat ada orang-orang yang bangkrut jemaah. Ada orang yang sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, sodakohnya Masya Allah, tapi masuk neraka. Amalannya semua habis diambil orang. Gara-gara dia suka menzalimin orang lain, suka menyakitin orang lain. Maka hati-hati.
Dosa sama Allah tinggal istighfar minta ampun sama Allah. Tapi dosa sama manusia, apalagi kalau dia sudah mati, berat. Maka persiapkan amalan agar kita nggak bangkrut pada hari kiamat. Tadi setelah melewati sirat, berada di jisir yang berada di antara akhir dari neraka sampai ke pintu surga. Di pintu surga itu orang-orang berdesak-desakan. Pertanyaannya, berapa jumlah pintu surga? Nah, itu yang angkat tangan di belakang. Ibu yang di belakang. Itu tuh, kasih mic-nya, kasih mic. Itu tuh, yang sana, yang sana. Angkat tangannya ulang, Bu. Yang barusan, itu ya itu. Ya. Bismillah, 8 Ustadz. 8. Iya, belum selesai pertanyaannya. Oh, belum selesai. Nah, lebarnya berapa itu? Ya. Nah, 8. Lebarnya berapa? Wallahu a'lam. Allah alam. Ya nggak apa-apa, kasih hadiah. Kasih Nah, hadiah, kasih hadiah. berapa lebarnya jamaah? Nah, Tuh ada yang mau jawab, yang duduk di atas. Ya. Setahu Ana dari Mekah ke Madinah, Ustadz. Dari Mekah ke Madinah. Ya, kasih hadiah. ini Tapi jawabannya jawabannya hampir benar, Ustaz. Hampir Mekahnya hampir benar, Madinahnya yang enggak benar. Oh, Madinah yang enggak benar, Nah, Ustaz. Mekahnya benar, kasih hadiah. Ya, kasih hadiah karena hampir benar. Jadi belum Nah, benar, Ustaz ya. belum. Oh, belum benar. Baik, fadhal jawab. Dari Mekah ke mana? Jadi bukan dari Mekah ke Madinah, tapi dari Mekah ke satu kota. Kota Yaman. apa itu? Yaman, Ustadz. Kejauhan Yaman. Oh, Madinah kedekatan, Yaman kejauhan. oh ingat nasi mandi, berarti nasi mandi aman, Ustaz. Masya Allah. Ya Allah jamaah. Ayah, ya Allah. Mekahnya sudah benar, tinggal ke mananya? Jemaah katanya mau masuk surga. Kalau enggak tahu sama pintu surga ya apa? Ah, ini. Nah, Panitia kasih mic-nya. Tapi Ustaz, insya Allah Ana nggak nyebutkan nama Ustaz ya, tempat ya. Tapi dalam riwayat itu 40 tahun. namanya Bapak dulu siapa? Tapi Ustaz, nama Nadir Ustaz. Nadir dari Gresik Ustaz. dari Gresik. Nah, Iya. 40 tahun Ustaz. Dari pintu pinggir sampai pintu pinggir berikutnya itu 40 tahun Ustaz. si pintu pinggir. Dari sisi pinggir sampai sisi berikutnya itu 40 tahun Ustaz. Nah, 40 tahun. 40 tahun apa? Perjalanan. Perjalanan naik sepeda motor, naik pesawat, Jalan kaki. jalan kaki. Iya 40 tahun, benar ada hadisnya. Iya. Tapi 40 tahun apa itu? Bingung, 40 Iya, tahun apa? Kasih hadiahnya. Kasih hadiah. Oke. Jadi kalau hitungan yang tahun-tahun itu jamaah, biasanya perjalanan naik onta. Jalannya onta. Baik, yang kita tanyakan yang dari Mekah. Hadis yang dari Mekah kemana? Yang dari Mekah. Kalau tadi tahunnya. Nah, silakan. Itu ada ibu yang Panitia jawab. angkat tangan ya. Panitia yang angkat tangan. Oh, panitia itu. Ini nih, yang depan dulu sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Umurike dari Sidoarjo. Dari Mekah ke negeri Hajar. Negeri Hajar. Di Indi Hajar. Baru dengar Anda, Ustaz? Nah, Di mana, Ustaz? di mana? Mananya terawas itu? Baik, baina Makkah wa Hajar. Iya betul, kasih hadiah. Oh, iya. Nah, baik, ada kota lain yang Nabi contohkan antara Mekah sama Nah, ya ini. itu, ada ibu-ibu. Berapa? Oh, ini yang Masya Allah. Pakai meterannya. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Iya, Dari Ibu. Mekah ke negeri Busro. Iya, Masya Allah, betul. Insyaallah. Nah,
antara Mekah ke Hajar atau antara Mekah dan Busrah. Tadi kilometernya berapa? Pak Pri? 1.200. Coba dilihat. 270. Coba dilihat lagi. Kayaknya kurang kacamatanya, Pak. Nah, 200 kan betul salah. 1.200. Ini masih ngelihat salah, Ustaz? Nah, enggak, soalnya koneksinya mati punya Pak Pri tadi. Tapi jamaah, itu pintu surga yang seluas itu. Nanti akan datang hari faidza bihi kadzidun minaz ziham, penuh berdesak-desakan orang. Karena belum dibukakan. Orang kepingin dibukakan, teriak-teriak minta dibukakan, enggak dibukakan. Sampai datang siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi itu memegang ketukan pintu itu. Fa'akhudu bihalaqatil bab fa'uqaqi'uha. Maka Nabi ngetuk pintu itu. Dari dalam penjaga pintu surga bertanya, "Man?" Kata dia, "Muhammad." Kata malaikat itu, "Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga ini kecuali buat engkau terlebih dahulu." Maka kita harus berada di belakang Nabi Muhammad SAW supaya kita masuk surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustaz Gemah. Jazakumullah khair. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah, ini semakin malam semakin seru ya. Jadi dari materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syafiq Ibn Reza Basalama. Tapi Ustadz, ini biasanya setelah penyampaian materi ada pertanyaan dilemparkan ke jamaah, Ustadz. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu, Ustadz. Pertanyaan dilemparkan ke jamaah? Iya. Dari tadi sejak lempar itu, Ustadz? Beda lagi, Ustadz. Oh, beda lagi? Iya. Ya, jadi ada pre-test, ada post-test, Ustadz. Masya Allah. Nah, ya, sebelum itu saya ingin bertanya dulu, Ustadz. Ya, tadi kan sempat disinggung hadis 7 golongan itu, Ustadz. Yang pertama yang disebutkan, poin yang pertama, pemimpin yang adil. Nah, itu pemimpin yang adil itu apakah seorang suami masuk nggak ke dalam kategori itu, Ustadz? Karena kan kita sekarang ini bersama keluarga, ya datang bersama istri, bersama anak-anak. Saya enggak bilang istri-istri, Ustadz. Istri, Ustadz ya. Soalnya satu-satu semua. Satu-satu semua, Ustadz. Masya Allah. Iya. Apakah satu juga, Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, apakah suami itu masuk nggak ke dalam kategori imamun adil itu, Ustadz? Nah, jamaah rahimakumullah. Imam ini pemimpin. Tentunya pemimpin ini beda-beda, Ustaz. Pemimpin yang pertama adalah imamul muslimin. Pemimpin tertinggi. Nanti turun pemimpin itu mungkin masuk kalau jadi presiden. Kenapa kok imam adil itu masuk mendapat naungan? Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kok spesial banget imam yang adil? Bahkan disebutkan di urutan pertama, Ustaz ya. Saya pernah membaca ini, Ustaz, satu kitab. Kenapa disebutkan pertama? Karena memang spesial katanya, Ustaz. Ya. Bahkan disebutkan seharusnya yang spesial itu katanya yang rojulun da'atu imro'atun. Tapi di satu sisi disebutkan pemimpin yang adil karena memang ada kespesialan yang lebih. Masya Allah. Ya. Ini kita tanya sama jamaah. Enggak, kita tanya jamaah, Ustaz. Nah, fadhol jamaah. Kenapa jamaah? Ya. Silakan jamaah, kenapa disebutkan pemimpin? Ya. Pertama disebutkan yang pertama. Iya, Masya Allah. Ya. Kan di sini pemimpin semua, Ustaz, insya Allah ya. Masya Allah, pemimpin kelas anu. Oh. Beda, ada yang memimpin 2 rumah tangga, ada yang memimpin 1, ada yang memimpin 3, oh, Masya Allah. ada yang memimpin 4. Oh, itu lebih lagi keadilannya itu. Oh. Mungkin ada di antara jamaah kita, Ustaz? Wallahu a'lam. Oh. Ada yang sembunyi-sembunyi. Bisa jadi, Ustaz. Nah, tafadhol. Ya, tafadhol, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri. Itu. Ana Mukhlis, Ustaz, dari Surabaya bersama keluarga. Ahlan wa sahlan.
Mukhlis ini orang yang ikhlas. Insya Allah Ustaz. Masya Allah. Masih ndak ikhlas pancet mukhlis kan. Insya Allah. Tapi Karena insya Allah memang- ikhlas terus Mas Iya. Mukhlis. Insya Allah mukhlisuddinillah Ustaz. Insya Allah. Amin. Kenapa kok memang ditempatkan di pertama? Karena al-imamun adilun mengemban amanah yang sangat besar ada di bawahnya Ustaz. Kalau presiden ada rakyat di bawahnya. Karena hari ini adalah daurah keluarga, maka pemimpin itu dikembalikan kepada suami. Di bawah suami ada anak dan istri, dan mereka semua ada pada tanggung jawab suami, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an ra'iyati." Dan pemimpin adalah suami, dalam hal ini adalah suami menjadi pemimpin bagi rumah tangganya, sehingga tanggung jawab yang besar ditempatkan Allah Subhanahu, ditempatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada poin yang pertama. Insya Allah itu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tidak apa-apa dikasih hadiahnya Ustaz. Tidak apa-apa, kasih hadiah, kasih hadiah. Tapi Nah. jawabannya benar Ustaz. Nyerempet. 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 Berarti belum nabrak. Hah? Belum nabrak. Belum. Oh, belum nabrak. Masih Masih nyerempet. nyerempet. Ya, siapa yang bisa nabrak ya? Silakan. Yang mungkin mau mencoba lagi, kita kasih kesempatan. Kenapa pemimpin yang adil disebutkan pada sebutan yang pertama? Insya Allah di sini semuanya pemimpin. Masya Allah. Ya cuma tadi pemimpin kelasnya kan beda Ustaz. Nah, tafadhal. Masya Allah, Pak Pri, Allah. Rada ngawur iki. Oh. Tafadhal Pak Pri. Pemimpin yang adil itu kalau dia menjalankan perintah-perintah Allah. Iya betul. Kenapa kok disebutkan pertama? Ya karena dia sebagai pemimpin yang menjalankan perintah-perintah Allah kepada yang dipimpin. Siap, dapat pokoknya hadiah Pak Pri. Usaha nih bagus. Nah, jamaah. Iya, kenapa? Udah. Kenapa kok pemimpin ini? Oh, ada yang nyoba lagi sana. Ya, satu lagi. Nah. Ya, satu lagi. Kalau bisa benar-benar nabrak ya, jangan nyerempet terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nama Perkenalkan saya Dwi Ustadz dari Gresik. dari Gresik. Izin menjawab kenapa pemimpin adil itu ditempatkan yang nomor satu, karena pemimpin itu memiliki amanah ke setiap yang dipimpinnya Ustadz. Jadi apabila dia memimpin dengan adil, maka dampaknya akan kepada semua yang dipimpinnya. Itu yang alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena pemimpin sendiri itu memiliki kewenangan untuk dia bersifat tidak adil. Nah, karena dia memiliki kewenangan yang tidak adil itu, sementara dia berlaku adil, maka itu yang menjadi lebih utama dibandingkan dengan 6 golongan yang lain yang manfaatnya lebih ke diri pribadi Ustadz. Masya Allah. Gimana Ustaz? Nabrak nih Ustaz. Nabrak kalau ini. Masya Masya Allah. Allah. Kasih hadiah, fadhal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dia Masya jamaah, pemimpin itu kebal hukum biasanya. Dia itu bertindak tidak adil, aman. Ya kita lihat bagaimana penguasa-penguasa yang dolim, rakyat nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Maka sangat spesial sekali ketika pemimpin ini adil. Dalam kondisi dia kebal hukum, dia bisa berbuat semena-mena, nggak ada yang nuntut dia. Tapi dia tetap memilih keadilan, maka karena itulah disebutkan pertama. Maka kalau bicara pemimpin ya yang tingkat rumah tangga, ya masuk pemimpin, tapi kan berbedalah kelasnya jamaah. Namun tetap dituntut untuk adil juga. Seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi kenapa disebutkan yang pertama sudah dijawab tadi oleh guru kita, Masya Allah. Tapi Ustaz, sekarang ya, fadhal Ustaz dinikmati dulu. Antum yang tanya Ustaz, Ana mau makan mangga dulu. Kalau Ana Ustaz, kita bubarkan kajian Ustaz, selesai. Lazim Ustaz, is'alhum Ustaz. Oh Masya Allah. Jamaah nggak dapat mangga jamaah? Dapat nggak? Kayaknya cuma kita berdua Ustaz.
Ini adil enggak nih Ustaz ya? Tapi karena Anda bukan pemimpin, Anda enggak ada urusan. Dapat satu. Fadal Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Saya enggak tahu mau nanya apa jadinya Ustaz. Antum aja Ustaz tanya. Ustaz tadi kan udah nyatet-nyatet Ustaz. Iya. Yang Ustaz catat tuh tanyakan Ustaz. Takut salah Ustaz. Masya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan yang kita tadi sampaikan. Ada beberapa permisalan dunia yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Allah misalkan dunia itu seperti air hujan yang turun. Yang kemudian menyiramin itu tanah yang gersang. Tahu-tahu tanah itu jadi subur hijau, tapi setelah itu kering, selesai. Orang panen, mati. Nabi SAW memberikan permisalan seperti apa dunia itu dalam gambaran Rasulullah SAW. Nah, siapa yang mau jawab? Nah. Yang belum jawab. Yang belum jawab. Nah. Yang belakang, karena yang depan ini sudah Ustaz. Sudah? Di materi-materi sebelumnya. Oh Masya Allah. Apa Ustaz ini jadi? Masya Allah. Iya, benar gak? Iya. Nah, yang belakang tadi. Baju putih tadi itu, ya. Ya, betul. Silakan. Berdiri. Ya, berikan kesempatan kepada yang lain. Masya Allah. Ibrahim Silakan. Ustaz, dari Banyuwangi Ustaz. Banyuwangi Ustaz. Ya, bismillah Ustaz ya. Jadi seperti bangkai kambing Ustaz. Seperti bangkai kambing. Iya Ustaz. Ya, betul Ustaz. Itu disebutkan kan tadi Ustaz? Tapi Anda nggak nyebutkan Ustaz. Itu masalah. Anda diingatkan sama dia. Oh ya Masya Allah. Jazakallah khair. Berarti hadiahnya double Ustaz. Nanti habis. Oh habis. Iya, seperti bangkai kambing. Iya, Nabi SAW ingat pernah Nabi itu dari arah Kuba sana menuju ke kota Madinah, ke dalam kota. Lewat pasar diawali sana. Namanya pasar kan ramai orang jual ini, jual itu. Subhanallah, Nabi melewatin bangkai anak kambing yang cacat kupingnya. Nabi kok lewat kan banyak sahabat yang mengikuti Nabi SAW. Ketika Nabi lewat anak kambing itu, dia pegang tuh kupingnya anak kambing. Lalu beliau berteriak seperti orang yang jualan. Ayyukum yuridu hadha bidirhamin. Siapa yang mau ini 1 dirham? Itu sahabat ngelihat semua. Apa yang ditoli? Dilihat bangkainya kan. Kata mereka, ya Rasulullah, bangkai. Kata dia. Oke gak gitu. Siapa yang mau gratis? Dikasih bawa pulang. Ya Rasulullah, kalau dia hidup dia tuh cacat. Ya apa dia sudah mati? Ketika itu Nabi SAW mengatakan, la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Dunia ini lebih hina di sisi Allah Azza wa Jal daripada bangkai kambing ini menurut kalian. Kalian gak mau bawa pulang. Terus kenapa kita sibuk nyari dunia lalu ditinggal tidak dibawa mati. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah. Kasih hadiah tadi. Kasih hadiah. Ini Ustaz, menyambung dari yang tadi antum sampaikan. Nah. Kadang-kadang ada sebagian orang nih suka ngomong gini Ustaz. Katanya kok enggak boleh cari dunia, enggak boleh cari dunia. Lah terus kita hidup pakai apa Ustaz? Ini kita punya istri, bahkan istri-istri, anak-anak. Lah masa mau dikasih makan pakai zikir katanya. Mau dikasih makan pakai ini. Itu gimana Ustaz? Iya jamaah. Iya ini penting disampaikan oleh Ustaz Gema ini. Supaya tidak disalahpahami kajian kita tentang dunia. Sahabat-sahabat Nabi tidak sedikit yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kayanya? Utsman bin Affan. Abu Bakar sendiri. Umar sendiri. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Abdullah bin Amr bin As. Itu sebagian sahabat punya kebun jemaah. Ada yang punya kebun di Taif Ustaz. Jumlah pohon anggurnya itu 1 juta. Alif 1000 kali 1000, 1 juta. Ternyata mereka orang-orang yang zuhud. Jadi maksudnya bukan kita nggak boleh mencari dunia, tapi yang nggak boleh berambisi duniawi.
Jadi orang kaya untuk apa? Untuk akhirat. Kenapa antum kaya? Anak kepingin bangun masjid. Katanya yang bangun masjid dapat rumah di surga. Jadi bekerja untuk cari akhirat. Buka usaha lagi. Jangan berpikir muslim anak satu toko cukup sudah. Iya, antum kalau berpikir buat antum saja cukup. Tapi kalau antum berpikir untuk umat, untuk pondok pesantren yang belum selesai pembangunannya, untuk masjid-masjid yang belum jadi, nggak cukup. Antum buka usaha lagi, buka cabang lagi, tapi ambisinya buat akhirat antum. Jadi zuhud itu, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang nggak bermanfaat di akhirat. Kaya manfaat nggak? Manfaat asalkan buat umat. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti miskin ya, nggak bekerja. Muslim itu tetap bekerja. Kata Allah Azza wa Jalla, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Selesai sholat Jumat nih, kalian bertebaran di muka bumi. Ibnu Hazm berpendapat wajib orang itu selesai sholat Jumat keluar dari masjid. Padahal sebenarnya boleh, silahkan keluar, nggak wajib gitu. Tapi silahkan keluar. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Terus apa kata Allah? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika mencari dunia, yang diingat siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu kira-kira. Masya Allah. Jadi bukan seperti ini Ustaz ya, sebagian orang yang bilang zuhud, jadi tidak makan daging gitu. Masya Allah. Mungkin tidak duit. Ngomong-ngomong daging ini ada daging kambing nanti Ustaz, Masya Allah. Kapan Ustaz? Ada Ustaz. Sekarang Ustaz? Iya. Masya Allah. Tapi ini belum siap, makanya lempar pertanyaan dulu Ustaz. Lempar pertanyaan dulu. Jadi di molor-molor ini iya, siap Ustaz. Siap. Iya. Nah, kita lempar pertanyaan dulu Ustaz. Siap. Iya. Tadi pertanyaan belum Ustaz? Yang mana Ustaz? Permisalan dunia yang ana sebutkan. Oh, yang disebutkan antum. Ya, itu tadi yang tidak disebutkan. Barakallahu fiik. Sekarang yang disebutkan Ustaz. Yang mana ini? Yang ini atau yang ini dulu Ustaz? Yang ini atau yang ini dulu? Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok sudah pegang mic mak-maknya ini? Masya Allah. Oh yang belah. Anu sate. Koneknya lebih cepat Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya, nama, fadhal silakan. Iya, mau menjawab pertanyaan dari Ustadz tadi bahwa permisalan dunia yang kita jalani sekarang itu seperti makanan, lahem, sama laban. Kemudian yang lezat itu nanti akan menjadi apa? Yaitu menjadi yang menjijikkan. Yang kita cium aja nggak mau, yang kita lihat juga nggak mau. Itulah permisalan dunia. Allahu Akbar. Nah, sahih. Bentar lagi yang makan daging ya kayaknya enak. Coba li mikir. Tadi opo ini? Kayaknya nggak ada yang mau makan jadinya Ustaz. Wallahi sahih Ustaz. Hadis dunia. Masya Allah. Hadis dunia. Makanya Nabi SAW ini bicara makan. Bentar lagi kita mau makan lagi ya. Nabi SAW mengatakan, Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidak ada wadah yang dipenuhi sama manusia yang lebih buruk daripada perut. Nggak ada. Bihasab ibni Adam, kalau mau makan itu, kata Nabi SAW, cukuplah. Akalat, au luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Apanya yang tegak? Punggungnya Ustaz. Bukan perutnya. Oh, bukan perutnya. Iya. Karena ada orang yang dipikiri perutnya, yang dipikiri itu punggungnya. Ya apa supaya tegak? Fa in kana fala budda la mahala, tapi kalau dia harus makan, kadang kalau ya Allah lagi enak nih Ustaz. Maka Nabi SAW memberikan arahan, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Jangan semuanya diisi makanan. Akhirnya orang kalau perutnya diisi makanan minuman Ustaz, itu dia akan bersendawa, mengeluarkan oksigen dari perutnya. Nabi SAW nih pernah marah beliau, menegur sahabat yang bersendawa di depan Nabi SAW.
Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Kuffa anna jusha'ak. Tahan tuh sendawamu dari kami. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling panjang kelaparannya pada hari kiamat, yang paling sering kenyangnya di dunia. Maka perbanyak puasa sunnah. Kalau makan pun ya sekedarnya. Ya, ala kadarnya. Ustaz. Ala kadarnya. Kayaknya sebentar lagi jamaah kita ini akan takut kenyang, Ustaz. Takut kenyang. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Tapi kadang kala Ustaznya ceramah yo, sampai kesel. Tidak dirungo. No. Efek kenyang berarti Ustaz. Iya, tapi kita husnudzon Iya, insyaallah. Masya Allah. Kita husnudzon, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan. Masya Allah. Tapi Ustaz, ada pertanyaan lagi dari saya Ustaz. Ini kaitannya dengan Ustaz tanya ke sana, anak enggak makan-makan dari tadi. Ustaz ditanya. sambil makan Ustaz, sambil makan, sambil makan. Nah, Oh, saya tuangkan airnya dulu Ustaz. Halas, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Napa Ustaz? Boleh bertanya Ustaz ya? Fadhol Ustaz. Tidak mari-mari, Mang. Tadi kan disebutkan Ustaz ya, sempat disinggung tentang rentetan kejadian di hari kiamat. Ada satu rentetan yang insya Allah mungkin sebagian peserta itu tahu tentang masalah al-khawd. Ya. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah, al-khawd. Nah itu pada bagian yang mana al-khawd itu Ustaz? Dan golongan atau ciri-ciri orang yang akan bisa meminum dari al-khawdnya Nabi SAW itu seperti apa Ustaz? Subhanallah. Nah, jamaah rahimakumullah, bicara peristiwa hari kiamat yang merupakan perkara yang gaib ya. Dan orang-orang beriman itu sifatnya yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang gaib. Adapun tentang rentetannya mana yang lebih dahulu. Mungkin ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang lebih mungkin lebih kuat adalah hemis. Mereka menyebutnya ha mim sod. Ha itu hisab, mim itu apa? Ha hisab. Nah, mim itu mizan, ha itu hisab, mim itu mizan, sod itu sirat. Di mana letak haud ini? Telaga Nabi SAW. Para ulama menyebutkan tentunya yang lebih tepat haud itu adanya setelah manusia berada di bawah terik matahari tadi. Mereka keluar dari kuburannya dalam kondisi telanjang. Kemudian ada mentari yang mendekat. Setelah itu baru mereka dilepas untuk minum dari haudnya Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, Ana faratukum fil haud. Aku akan menunggu kalian di telaga. Yakni Nabi sampai lebih dahulu di telaga. Ketika dalam kondisi beliau menunggu umatnya. Bagaimana beliau mengenal kita? Padahal nggak pernah berjumpa dengan kita dari bekas wudhu kita. Ketika lagi nunggu, tahu-tahu ada sebagian umatnya itu Ustaz, yang dihalau, nggak bisa deket ke telaga Nabi SAW. Nabi tatkala itu memanggil, ummati, umatku, kenapa nggak boleh minum dari telagaku? Nabi protes kepada malaikat yang mereka menghalangi umatnya Nabi SAW untuk minum dari telaga Nabi SAW. Lalu apa kata para malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu apa yang dikerjakan umatmu setelah engkau mati. Maka di antara yang menyebabkan orang tidak bisa mendekat ke telaga Nabi SAW adalah karena mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, bahkan mengamalkan amalan-amalan yang bid'ah. Subhanallah Ustaz ya. Maka kalau kepingin minum dari telaga Nabi SAW, ya jalani sunnah Nabi SAW. Berpegang teguh dengan sunnah ini. Nah, ditunggu sama Nabi di sana. Masya Allah. Kita yang ditunggu Ustaz. Subhanallah. Subhanallah Ustaz. Itulah karena cintanya Nabi kepada umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya apakah kita juga demikian Ustaz? Cinta kepada Nabi ya? Ya, kalau itu perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kita ini semua mengaku followernya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jamaah kalau Anda melihat ya, Anda kemarin sempat ngobrol sama kawan.
Kalau melihat followernya Ustadz sama followernya artis, lebih banyak siapa? Artis, Ustadz. Masya Allah. Puluhan juta. Sudah bukan juta Ustaz, M Ustaz. Allah, belum Ustadz. Oh belum Ustaz. Gak tahu ya, mungkin ada. Tapi yang jelas, Ana melihat mereka kalau menjadi followernya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau ada akun di Twitter atau di IG, akunnya yang menamakan Nabi Muhammad SAW, artinya yang akan ditampakkan di situ adalah sunnah-sunnah Nabi SAW ya, ajaran-ajaran Nabi. Banyak nggak yang ikut? Sepertinya sedikit. Berat cuma. Mengikuti Rasulullah SAW itu adalah jalan mendaki. Maka kata Nabi SAW, huffatil jannah bil makarih. Jalan menuju surga itu diliputin dengan perkara-perkara yang dibenci sama jiwa. Wa huffatin nar bisyahwat. Sedangkan jalan neraka dikelilingin dengan syahwat manusia. Maka kalau dikatakan tadi, apakah kita cinta sama Nabi SAW? Ngaku iya. Tapi cinta itu bukan hanya ucapan di lisan, Ustaz, tapi perlu dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka kita perlu minta di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu. Kita minta supaya dikasih cinta, dipinta cinta. Dengan harapan kita, yang namanya orang kalau sudah cinta, Ustaz, apa saja akan dia kerjakan. Iya betul Ustaz. Bagaimana para sahabat Nabi ya, ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Ustaz. Nih jamaah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia itu punya ibu yang saat ini sangat berbakti sama ibunya. Ketika sang ibu tahu saat menjadi pengikutnya Muhammad SAW, maka ibunya bersumpah untuk mogok makan. Dia akan mengatakan, aku akan mogok makan sampai mati atau engkau meninggalkan Muhammad alaihi salatu wassalam. Saat merayu ibunya, ayolah bu, makan bu. Sang ibu ingin mengatakan, engkau kalau biarkan aku mati, engkau akan dicela sepanjang hidupmu. Akan dikatakan di masyarakat, hadza qatilu ummi, ini pembunuh ibunya sendiri. Keluarganya kalau ibunya dikasih makan tuh sampai dipaksa. Akhirnya kondisinya kritis. Ketika kondisinya kritis, saat ini datang jumpai ibunya. Ia katakan, ya ummah, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafsin, fa kharajat nafsun ba'da nafsin. Wahai ibunda, kalau engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawamu satu persatu keluar, ma taraktu millata Muhammadin. Aku tidak akan tinggalkan ajaran Muhammad alaihi salatu wassalam. Engkau mau makan silahkan, enggak mau makan silahkan. Akhirnya ibunya makan. Karena tahu cinta anaknya udah enggak bisa dirubah. Dia lebih cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam daripada kepada ibunya sendiri. Ya seperti itu seharusnya kita. Masya Allah. Berarti benar-benar harus kita utamakan Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Masya Allah. Baik. Sembari menanti ini. Menanti lagi Ustaz? Iya kan belum siap kan panitia ya? Saya belum dapat kode ini Ustaz. Masya Allah. Harus dikode dulu Ustaz. Siap. Iya. Anda nggak tahu kodenya kayak apa Ustaz. Fadhol dilanjutkan Ustaz. Ya sembari kita menunggu persiapan ini. Saya punya satu pertanyaan. Seperti yang telah disebutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Syafiq tadi tentang masalah haud. Nabi menanti kita di haud. Menunggu kita di telaganya. Pertanyaan saya. Ya. Berapa lebarnya haud itu? Nah, ini Ustaz. Masya Allah ya. Fadhol. Berapa lebarnya haud itu? Masya Allah, silakan. Ya. Nama Muhammad Irfandi dari Gresik. Dari Gresik, Masya Allah. Dalam hadis yang sahih disebutkan lebarnya itu dari Aman sampai Ailah. Gimana sih? Yang tanya Ustadz, yang jawab ya Ustadz. Loh saya bertanya karena ada yang membenarkan Ustaz. Nah, fadhol Ustaz. Saya tunggu jawaban dari beliau, cross check dari beliau. Saya cuma memberikan pertanyaan yang meng-cross check beliau. Ustaz, hadis sahih Ustaz. Ya apa ya sudah Ustaz, kita kasih hadiah Ustaz. Nah, ya, hadisnya kasih hadiah nah. sudah. Baik, Masya Allah. Tapi memang ada hadis lain yang lain, membuatkan
bahwasanya dalam jumlah tahun Ustaz ya. nah, masir Ya. syahr Ustaz. Masir atas syahab. Iya, luasnya itu segi 4 ya, lebar dan luasnya perjalanan 1 bulan jamaah. Pertanyaannya berapa jumlah gelas sama ceretnya? Nah, berapa jumlah gelas dan ceretnya? Loh, Masya betul Allah. loh jemaah, ini disebutkan sama Nabi SAW. Masya Allah. Wah sudah tuh, sudah ada. Yang lain, silakan. Silakan belakang, ibu. Masya Allah. Ya, yang ini, yang depan. Berapa jumlah gelas dan ceret yang ada di telaganya Nabi? Masya Allah. Silakan ibu. Bismillah, saya mencoba menjawab. Saya Mary dari Surabaya. Jumlahnya sebanyak bintang di langit. Allahu Akbar. Nah, berapa dong? Wallahu a'lam. Kalau ditanya berapa ada dan nujum kata Nabi Masya Allah. SAW. Tapi sekarang lagi nggak ada bintang. Ustaz. Tapi ada, cuma enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Masya Jadi jangan sampai mengatakan, oh udah ono bintangnya, Ustaz. Cuma enggak kelihatan. Nah, lanjutan pertanyaan Ustaz. lanjut. Bagaimana rasa dan warnanya? Nah, rasa dan warnanya, Masya Allah. Tadi kasih hadiah dulu ibunya. Sekarang yang lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana rasa dan warnanya? Nah, silakan di belakang. Mic-nya dikasih panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ana Misbahul Munir Amrullah dari Tuban. Kok enggak kelihatan orangnya ini? Mana ini? Jawabannya lebih manis dari madu dan warnanya lebih putih dari susu. Abyadu minal laban wa ahla minal asal. Aromanya? Atyabu lebih harum daripada misak. Masya Allah. Masya Sahih. Allah. Sahih. Mudah-mudahan kita bisa minum dari telaga Amin. Nabi Masya SAW. Allah. Allahumma amin. Taib kasih hadiah. Barakallahu fiik. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ustaz? Kayaknya udah habis pertanyaan Anda. Ustaz. Anda juga sudah habis. Nah, Iya. panitia sudah mengkode belum? Belum mengkode? Mana panitia? Belum mengkode ini? Oh, masih dicek. Gimana panitia? Sudah siap? Oh sudah siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya Masya Allah. Nah Ustaz, fadol Ustaz, ditutup Ustaz. Taib, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya Allah. Taib para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya dengan berakhirnya tadi sesi kita bincang-bincang santai dengan guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalama. Maka dengan ini berakhir pula materi atau kajian pada malam hari yang berbahagia ini. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Daurah Keluarga Muslim Indonesia ini diselenggarakan oleh Yayasan Ruang Muslim Center atau yang lebih dikenal dengan Yayasan Ruang Muslim Indonesia, dan selaku pembina yaitu yang pertama guru kita Al-Ustadz Dr. Ibn Syafiq Reza Basalama dan Al-Ustadz Fadlan Fahamsyah LC MHI. Yayasan Ruang Muslim Center sendiri tidak hanya menyelenggarakan daurah keluarga muslim Indonesia, tapi juga menyelenggarakan pendidikan di mana insya Allah kita akan membuka program pondok siswa. Ya, jadi pondok siswa itu adalah pondok yang disiapkan oleh Yayasan Ruang Muslim bagi anak-anak yang sekolahnya di luar umum, Ustaz. Ya, dan ingin merasakan atmosfer pondok, bahasanya atmosfer, Ustaz. Ya, atmosfer pondok, tapi tidak ada mungkin qadarullah kesempatannya tidak ada di pondok yang ada, tapi ingin merasakan pondok. Namun sekolahnya di Surabaya, maka bisa bergabung bersama kami di dalam program pondok siswa Ruang Muslim yang berlokasikan di daerah Gayung Sari, tepatnya di Jalan Gayung Sari 11 nomor 40. Untuk mungkin nanti lebih lengkap berkaitan dengan informasi pondok siswa nanti bisa ditanyakan kepada panitia atau mungkin nomor yang tertera nanti di flyer di belakang kami. Taib, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para yang mensupport acara ini, diantaranya yaitu Sarung Mangga, Bangga Bersarung Mangga, Zat. Kemudian ada juga LGR, ya sportwear itu los nggak rewel, jadi makainya ngelos, jadi los makainya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian juga ada dari Diva Shop,
dan juga dari Surabaya Mengaji selaku media partner yang menyiarkan kajian ini secara live streaming melalui aplikasi YouTube, dan nanti bisa disimak kembali kalau mungkin kangen atau ingin murojaah kembali apa yang disampaikan oleh guru kita, bisa nanti dilihat di channelnya Surabaya Mengaji. Taib, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari panitia? Cukup. Ya, karena makanannya sudah siap, bukan makanan ya, apanya? Kambing guling. Kambing gulingnya. Jadi Masya Allah, kambing guling, bukan kelinci guling. Ya, kambing guling. Ya, sudah siap dan insya Allah kita akan menyantap bersama-sama. Maka kita tutup acara ini dengan kita berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas perhatian dari para peserta sekalian. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Fadol, Ustaz bisa memulai lebih duluan untuk memotong kambing gulingnya, Ustaz. Untuk para jamaah, akhwatnya berada di sebelah kiri saya, yang bapak-bapak yang ikhwan di sebelah kanan saya. Untuk yang anak-anak yang mau bakar-bakar sosis ya, mau ikut bakar ikan, silakan ya, bisa langsung maju ke depan dibantu sama abang-abang dari tim panitia. Anak kira tadi Ustaz mau motong kambing. Monggo yang akhwat ya, ibu-ibu di sebelah kanan. Kemudian ada puding juga, ada puding bisa diambil di sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama menikmati hidangan yang telah disediakan. Untuk Bapak-bapak bisa mengambil arah sebelah kiri, untuk Ibu-ibu sebelah kanan. Untuk adik-adik, ayo kita bakar-bakar sate ya. Ada sosis, ada bakso dan sebagainya. Silakan untuk adik-adik. Ini ada bakso, ada sosis ini ya. Sausnya istimewa ya. Ayo. Nanti dulu Pak, sabar. Ada dua kambing. Kambing sama. Bagi Bapak dan Ibu yang memilih untuk menghindari menu kambing, ada ikan bakar ya. Jadi kami silakan bagi Bapak dan Ibu sekiranya memilih untuk sementara tidak mengkonsumsi daging kambing, kami silakan untuk menikmati menu ikan bakar. Ya. Adik-adik, ayo kita seru-seruan ya. Itu ada sate, ada sosis, ada bakso. Bisa kita bersama-sama. Ah, ini ngapain ini? Waduh, bantu kipas-kipas ini. Baik, sambil menginformasikan kepada seluruh jamaah, besok kita agendanya adalah sholat subuh berjamaah. Lokasinya sama seperti pada saat kita sholat maghrib dan isya. Terus kemudian kita lanjutkan dengan langsam pagi ya, ada kultum sebentar ya dari Ustadz Syafiq Riza Basalama hafidhullah ta'ala. Setelah itu dilanjutkan untuk menyantap susu segar dan polo pendem sambil panahan dan olahraga pagi. Mungkin ada yang membawa sepeda, besok bisa mencari spot
bersama dengan tim untuk bersepeda. Yang mau panahan bisa langsung di spot seperti hari ini berada di belakang. Ya, seru sekali besok pagi bagi Bapak dan Ibu jamaah. Kami mengulang kembali ya besok untuk sholat subuh di lokal